Sudirman lahir dari keluarga yang serba kekurangan tidak membuatnya menjadi mudah menyerah. Namun, justru tekun mengajar cita-citanya menjadi guru dan pejuang terwujud. Ia lahir pada 24 Januari 1916 dengan nama Raden Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya, Karsid Kartawiraji, adalah seorang pekerja pabrik gula di Banyumas dan ibunya bernama Siem. Kemudian, ia diadopsi oleh pamannya Raden Cokro Sunaryo, seorang camat Rembang, Purbalingga. Biografi sang jenderal selanjutnya adalah masa pendidikannya. Sudirman bersekolah di sekolah pribumi, yaitu di Hollands Inland School. Sudirman dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan sangat aktif berorganisasi. Jenderal Sudirman pernah mengalami masalah ekonomi saat pamannya wafat. Di sekolah menengah, ia menunjukkan kemampuannya pemimpin dan berorganisasi, sehingga Jenderal Sudirman dipercaya untuk memimpin organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Sudirman Muda kemudian melanjutkan studinya di Quick School, yaitu sekolah khusus untuk calon guru. Namun, Jenderal Sudirman harus berhenti karena kekurangan biaya. Pada tahun 1936, biografi Jenderal Sudirman saat merintis karir sebagai guru dan menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Cilacap yang direkomendasikan oleh gurunya yaitu Muhammad Khalil. Beliau bertemu tambatan hatinya sekaligus istrinya yang bernama Alfia, yang merupakan anak dari seorang pengusaha batik yang kaya, yakni Raden Sosro Atmojo. Pada tahun 1942, Sudirman tetap mengajar saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Aktivitas mengajarnya dibatasi karena tempat mengajar dijadikan pos militer oleh Jepang. Jenderal Sudirman Muda juga pernah bernegosiasi dengan Jepang yang menutup banyak sekolah. Akhirnya sekolah-sekolah dapat beraktivitas kembali. Biografi Jenderal Sudirman selanjutnya adalah ketika mulai berkarir bidang kemiliteran, yaitu pada tahun 1944. Ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Ia juga menempuh pendidikan militer di Bogor dan diangkat menjadi Komandan Batalion Kroya di Banyumas. Sudirman juga melakukan pemberontakan bersama rekannya sama prajurit terhadap Jepang, hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Pada 17 Agustus 1945, sang jenderal mengetahui Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, melarikan diri dari tahanan, dan pergi ke Jakarta menemui Soekarno. Pada 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Masa Perang Ambarawa, agresi militer Belanda, Perjanjian Linggarjati, dan Renville dimulai saat Sudirman memerintahkan serangan ke pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, Jawa Tengah. Akhirnya, pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris menyerah dan meninggalkan Ambarawa mundur ke Semarang. Biografi Jenderal Sudirman melanjut ketika pada 25 Mei 1946 ia diangkat menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. 15 November 1946 terjadi Perjanjian Linggarjati yang isinya Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun pada 20 Juli 1947 Belanda ingkar saat Jenderal Belanda Von Mock menyatakan tidak lagi terikat dengan tujuan Perjanjian Linggarjati dan terjadi agresi militer Belanda 1 pada 21 Juli 1947. Sehingga pada 15 Agustus 1947 Indonesia mengadu ke PBB karena agresi tersebut melanggar perjanjian internasional. Akhirnya agresi dihentikan. Pada 17 Januari 1948, buah dari diskusi PBB terjadi Perjanjian Renville atau Indonesia Belanda. Namun lagi dan lagi pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda tidak lagi mengakui dan terikat dengan Perjanjian Renville, sehingga 19-20 Desember 1948
terjadi agresi militer Belanda kedua untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia dan menguasai Indonesia kembali setelah perekonomian negaranya hancur karena kalah Perang Dunia II. Kisah inspiratif Sudirman selanjutnya adalah saat pada Desember 1948, Jenderal Sudirman memimpin rencana perang gerilya dimulai untuk melawan agresi militer Belanda II. Pada tanggal 1 Maret 1949, ia memimpin serangan gerilya dilakukan pukul 06.00 WIB serentak di seluruh wilayah Indonesia. Belanda tidak menyangka adanya serangan tiba-tiba. Belanda berhasil dipukul mundur. Di masa-masa akhir sang jenderal, Sudirman terus berjuang melawan penyakit TBC-nya hingga dirawat di Sanatorium Pakem, Jogja. Ada kabar baik yang diterimanya, yaitu pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat atau RIS. Akhirnya, pada 29 Januari 1950, Jenderal Besar Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam di usia 34 tahun.